Sahabat bahagia, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa berada di dalam kebaikan dan kebahagiaan. Hari ini masih dalam kerangka Ramadan, kita akan mencoba menyoroti soal niat, tapi tetap dalam kerangka kacamata pandang kebahagiaan. Pahamkah kita bahwa niat adalah salah satu pondasi kebahagiaan? Sahabat, siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pencerahan hari ini. Sahabat bahagia, seringkali kita melakukan aktivitas-aktivitas bukan karena kesadaran, tapi karena kebiasaan belaka. Ketika kita makan misalnya, bukan atas dorongan kesadaran, tapi dorongan karena kita lapar atau kebiasaan sejam 1 siang makan. Bahkan dalam banyak kasus misalnya, karena kita terbiasa melakukan perjalanan tertentu, satu saat kita akan melakukan perjalanan yang berbeda, tapi ternyata kita berada di perjalanan yang sama. Itulah kebiasaan, aktivitas yang dilakukan karena kebiasaan, bukan kesadaran, maka aktivitas itu tidak memuat niat di sana. Lalu, apakah yang disebut dengan niat? Niat adalah aktivitas yang mempersatukan pikiran, hati, dan tindakan kita. Sehingga dengan niat, semua aktivitas kita lakukan dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran hati, dengan kesadaran pikiran, dan dengan kesadaran tindakan. Artinya, ketika kita melakukan aktivitas dengan niat, hati kita tertuju pada aktivitas itu, pikiran kita tertuju pada aktivitas itu, dan aktivitas fisik kita juga tertuju pada aktivitas itu. Sehingga kesadaran penuh ini akan membuat aktivitas kita akan lebih berdaya, akan lebih bermanfaat, akan lebih powerful. Itulah niat. Dan tahukah Anda bahwa sesungguhnya niat itu mempengaruhi aktivitas tubuh kita, mempengaruhi aktivitas kimiawi tubuh kita. Sebagai contoh, karena ini bulan Ramadan, saya contohkan dengan berpuasa. Biasanya ketika jam 10, jam 11 siang kita belum makan pagi, kita akan merasa lapar atau lemes dan seterusnya. Tapi karena kita berniat hari ini untuk berpuasa, maka jam 11 siang pun kita tidak merasakan kelaparan. Bahkan tidak ada rasa lemes pada diri kita. Itulah kekuatan niat, karena niat itu akan mempengaruhi aktivitas tubuh kita. Tubuh kita jadi bisa menyesuaikan diri dengan niat kita. Sahabat bahagia, ketika kita bicara niat, kita biasanya berbicara tentang ikhlas. Timbul pertanyaan kemudian, apakah yang disebut dengan ikhlas itu? Ikhlas adalah ketika kita melakukan aktivitas kebaikan semata-mata karena kedorongan ketaatan kita pada Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga ketika kita berbuat ikhlas, berniat ikhlas, artinya kita melakukan aktivitas itu karena dorongan ketaatan saja, bukan dorongan yang lain. Bukankah Allah, Tuhan semesta alam, memerintahkan kita untuk berbuat baik? Artinya semua perbuatan baik itu adalah perintah Allah juga. Artinya ketika kita melakukan aktivitas kebaikan, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, harusnya perbuatan baik itu didorong karena ketaatan kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, bukan didorong karena keinginan-keinginan yang lain. Keinginan akan dilihat orang, keinginan agar dipuji orang,
atau keinginan-keinginan yang lain. Memang ini sulit. Mungkin kita tidak mempunyai bayangan lebih jelas apakah itu ikhlas. Sahabat bahagia, Ali radhiyallahu an, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ilmuwan dan ulama pada masanya, pernah memberikan kepada kita ciri ikhlas itu. Yang pertama, ikhlas itu ketika kita berbuat baik, dilihat orang atau tidak dilihat orang, itu sama baiknya. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik itu sendiri, tersembunyi, sama baiknya dengan ketika kita melakukan aktivitas kebaikan itu dilihat orang. Ketika kita bersedekah misalnya, bersedekah kepada fakir miskin, atau bersedekah kepada pengemis, atau bersedekah kepada pengamen, dan ketika kita bersedekah dengan yang lain, itu sama baiknya. Itulah ikhlas. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, sama baiknya. Ciri yang kedua, menurut beliau, ikhlas itu perbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik, dicaci atau dipuji, sama baiknya. Sahabat bahagia, ciri yang kedua ini tentu berat bagi kita. Tidak ringan memang, tetapi itulah ikhlas. Kadang-kadang kita berbuat baik karena dorongan untuk dipuji. Kita akan lebih bersemangat untuk berbuat baik ketika dilihat orang dan dipuji orang. Maka beliau, Ali radhiyallahu an, mengatakan ikhlas itu ketika perbuatan baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, bahkan dipuji atau dicaci, itu sama baiknya. Dan itulah ikhlas. Artinya ketika kita berbuat ikhlas, kita tidak lagi mempedulikan omongan orang, kita tidak lagi mempedulikan gunjingan orang, kita tidak lagi mempedulikan penilaian orang terhadap kita. Satu-satunya dorongan kita untuk berbuat baik adalah ketaatan kita pada Tuhan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lebih dari itu. Sahabat bahagia, ada begitu banyak kasus dalam kehidupan sehari-hari yang menguji keikhlasan kita. Misalnya, ketika ada pengamen datang ke rumah kita, kemudian kita memberi dia barang 500 rupiah. Tapi kemudian ternyata sang pengamen membuang uang itu karena dinilainya terlalu kecil. Sahabat, kalau itu terjadi pada kita, apa yang akan kita rasakan? Sedih, marah, atau yang lain? Coba tuliskan di kolom komentar. Sahabat bahagia, ikhlas itu dalam kasus tadi, ketika kita memberikan uang 500 rupiah kepada pengamen dan dia ternyata membuangnya, harusnya itu tidak mempengaruhi diri kita. Karena kita memberikan sedekah kepada pengamen itu semata-mata didorong karena ketaatan kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang memerintahkan kepada kita untuk menolong orang. Atau pada kasus yang lain misalnya, ketika kita melihat ada seorang pengendara motor yang motornya macet, kemudian dia menuntun motor itu, lalu kemudian kita mendorongnya dengan kaki kita, step kita. Maka ketika kemudian sampai di pom bensin, dan kemudian dia ke pom bensin, kemudian dia sama sekali tidak menoleh kepada kita, tidak mengucapkan ucapan terima kasih kepada kita, bagaimana perasaan kita? Marah? Atau iman? Boleh jadi kita akan marah. Sahabat bahagia, ikhlas itu kita tidak lagi mengharapkan pujian dalam bentuk ucapan terima kasih. Kita tidak peduli dengan cacian. Dorongan utama kita adalah kita berbuat baik karena Allah, Tuhan semesta alam, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, untuk menolong orang. Itulah satu-satunya dorongan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Dan itulah ikhlas. Sahabat bahagia,
ternyata ikhlas itu adalah salah satu pondasi kebahagiaan. Kita seringkali risau, khawatir, cemas, terlalu memikirkan penilaian orang tentang diri kita. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, tetapi orang lain menilai dari sisi yang jelek. Kita misalnya sudah berupaya untuk menyumbang tempat ibadah sekuat kemampuan kita, tapi ada saja orang yang mengira kita menyumbang tempat ibadah karena alasan ingin pamer, karena alasan ingin dan seterusnya dan seterusnya. Penilaian buruk dari orang lain itu seringkali mengganggu pikiran kita yang menyebabkan kita tidak lagi bahagia. Sahabat bahagia, ikhlas itu ketika kita berbuat baik, tidak lagi peduli dengan penilaian orang. Bagi kita, yang terpenting adalah kita berbuat baik. Dicaci atau dipuji sama baiknya. Sehingga sahabat bahagia, kita akan lebih merasakan kedamaian. Kita akan lebih merasakan kebahagiaan hadir pada kehidupan kita. Sahabat bahagia, terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, silakan share pada orang-orang terdekat kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnongko.